Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya atas nama M. Aksan R, NIM 105 841 123 024 dan teman saya. Saya Berdiansyah dengan NIM 1058411242624. Dan saya Muhammad Nur Fajrin dengan NIM 105841122024. Di sini kami akan menjelaskan penerapan IT governance. Tonton video kami selanjutnya. Cekidot. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kunci sukses penerapan IT governance, fondasi untuk keunggulan digital. Mengapa IT governance adalah keharusan, bukan pilihan? Ya, karena perlindungan aset digital. Ancaman cyber meningkat 300% dalam 3 tahun terakhir, membutuhkan framework keamanan yang komprehensif. Peraturan regulasi, peraturan seperti GDPR, ISO 27001, dan standar lokal mengharuskan tata kelola IT yang terstruktur. Efisiensi operasional, organisasi dengan IT governance matang menghemat 23% biaya operasional IT dan meningkatkan produktivitas 40%. Pilar utama IT governance, perangkat kerja yang komprehensif untuk mencapai excellence digital. 5 pilar fundamental. Yang pertama, kepemimpinan strategis, komitmen dan dukungan aktif dan tingkat eksekutif. Yang kedua, budaya organisasi, adopsi mindset digital di seluruh tingkatan. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur, standar operasional yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, manajemen risiko, identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko IT. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja, KPI, dan metrik untuk evaluasi berkelanjutan. Faktor krusial pertama, komitmen pimpinan menggerakkan perubahan dari atas. 87% proyek IT berhasil dengan dukungan C-level, dibandingkan hanya dengan 32% tanpa komitmen eksekutif. 60% peningkatan ROI investasi IT ketika pimpinan aktif terlibat dalam governance. Tindakan konkret pimpinan, alokasi budget yang memadai untuk inisiatif governance, meningkatkan visi digital yang jelas ke seluruh organisasi, pembentukan IT Steering Committee dengan otoritas pengambilan keputusan. Baik, faktor krusial bagian 2. Kebijakan dan prosedur jelas peta jalan menuju kepatuhan, yaitu analisis gap, identifikasi kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target governance. Kedua, pengembangan dokumen, yaitu penyusunan kebijakan, prosedur, dan standar operasional yang komprehensif. Ketiga, ada sosialisasi dan pelatihan, yaitu edukasi stakeholder tentang implementasi dan kepatuhan. Dan terakhir ada monitoring dan review, yaitu evaluasi berkala dan penyesuaian sesuai perkembangan bisnis. Baik, faktor krusial bagian 3. Pengelolaan risiko IT dan keamanan cyber, yaitu melindungi aset krusial organisasi dari ancaman digital. Strategi mitigasi risiko terintegrasi, yaitu ada 2 bagian. Bagian pertama itu ada identifikasi risiko. Bagian-bagiannya adalah ancaman eksternal, yaitu malware, phishing, dan serangan cyber lainnya. Dan kedua, risiko internal, yaitu human error, insider, threats, dan kesalahan sistem. Dan terakhir, compliance risk, pelanggaran regulasi dan standar industri. Dan bagian kedua ada kontrol keamanan, yaitu ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu preventif, firewall, antivirus, access control, dan enkripsi. Dan bagian kedua yaitu detektif, monitoring sistem, log, analisis, dan threat intelligence. Dan terakhir ada korektif, yaitu incident response plan dan disaster recovery. Baik, faktor krusial bagian 4. Pengukuran kinerja dan perbaikan berkelanjutan. 15 KPI utama IT governance. Metrik komprehensif untuk evaluasi efektivitas.
dan 90% akurasi pelaporan dengan sistem monitoring terintegrasi. 25% peningkatan efisiensi melalui continuous improvement proses. Balance scorecard IT, perspektif finansial, stakeholder, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Baik realitas implementasi, tantangan umum, dan strategi mengatasinya. Menghadapi hambatan dengan solusi praktis, tantangan resistensi perubahan, solusi program change management komprehensif dengan komunikasi yang jelas, pelatihan intensif, dan sistem reward untuk early adopters. Tantangan skill gap, solusi program upscaling karyawan, rekrutmen talent dengan expertise governance, dan kerjasama dengan konsultasi ahli. Tantangan keterbatasan budget, solusi implementasi bertahap dengan prioritas pada era high impact, ROI analisis yang detail, dan partnership yang strategis. Tantangan kompleksitas teknologi, solusi pemilihan tools yang user-friendly, standarisasi platform, dan pembangunan arsitektur yang scalable. Kesimpulan, langkah selanjutnya menuju tata kelola IT yang unggul. Roadmap menuju transformasi digital yang berkelanjutan. Rencana aksi 90 hari. Hari 1-30, Assessment, audit menyeluruh kondisi IT governance saat ini. Identifikasi gap kritis dan pembentukan tim governance. Hari ke-31-60, Foundation, pengembangan framework dasar, draft kebijakan utama, dan sosialisasi kepada stakeholder kunci. Hari ke-61-90, implementation, pilot project pada area prioritas tinggi, pelatihan tim, dan pengukuran hasil awal. Sukses matrix, peningkatan security posture score minimal 40%, pengurangan insiden IT sebesar 50%, compliance rate mencapai 85% untuk regulasi utama. Kunci sukses yang tidak dapat diabaikan itu, yang pertama, komitmen eksekutif yang konsisten, karena tanpa dukungan penuh dari C-level, inisiatif governance akan stagnan. Investasi waktu dan sumber daya pimpinan adalah prerequisite mutlak. Yang kedua, pendekatan holistik dan bukan fragmented. IT governance bukan sekedar implementasi tools, tetapi transformasi budaya organisasi yang memerlukan integrasi people, proses, dan teknologi. Continuous improvement mindset. Governance adalah journey bukan destination. Organisasi harus siap melakukan adaptasi yang berkelanjutan seiring perkembangan teknologi dan bisnis. IT governance yang efektif sama dengan competitive advantage. Organisasi yang menguasai tata kelola IT akan memimpin era digital. Dalam ekonomi digital, IT governance bukan supporting function, tetapi strategis enabler yang menentukan daya saing dan keberlanjutan organisasi. Sekian penjelasan dari kami tentang kunci sukses penerapan IT governance. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.